Percepatan urbanisasi di Indonesia berlangsung pesat dan berdampak pada meningkatnya kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2020, sekitar 56,7% dari populasi Indonesia tinggal di wilayah perkotaan. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2010 sebesar 49,8% dari total populasi Indonesia. Persentase tersebut diprediksi terus meningkat menjadi 66,6% pada 2035. Kondisi tersebut memberikan tantangan terhadap kota-kota besar dalam persoalan kemacetan, populasi udara, hingga kebutuhan infrastruktur transportasi yang terintegrasi. Sehingga transportasi berbasis rel dianggap menjadi salah satu solusi strategis dalam sistem transportasi urban karena mampu mengangkut penumpang dalam jumlah besar, lebih efisien waktu, serta ramah lingkungan. PT Kereta Api Indonesia Persero melalui layanan KRL, kereta perkotaan, LRT, dan integrasi antar moda memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan dan penyangga kota. Seiring dengan pengembangan jaringan perkereta-apian, modernisasi layanan, digitalisasi tiket, serta integrasi dengan moda transportasi lain, PT KAI memiliki posisi strategis sebagai tulang punggung transportasi urban nasional. KAI ini kalau kita bilang sebagai tulang punggung transportasi untuk kota-kota urban itu sangat valid sekali statementnya. Jadi kalau kita lihat di Jakarta sendiri, itu ada yang kita sebut dengan wilayah aglomerasi Jabodetabek, di mana pergerakan urban setiap harinya itu sekitar 39 sampai 45 juta satu harinya, in and out di Jakarta. Nah, KAI sendiri di tahun 2025 kemarin, kita itu hampir sekitar 400 juta penumpang komuter yang kita bawa di kota-kota besar ini, terutama di Jakarta. Di Jakarta itu mungkin sekitar 370 juta penumpang yang kita bawa setiap harinya. Artinya rata-rata per harinya itu kita membawa 1 juta penumpang. Memang masih sangat kecil sekali dibanding dengan negara-negara di dunia. Kalau Singapura, kalau kita lihat itu sudah mencapai 40-50% dari kereta komuternya dia atau MRT-nya dia. Begitu juga di Eropa itu cukup tinggi. Sehingga kita ini ke depannya itu merencanakan peningkatan kapasitas itu sampai dengan 2 juta penumpang per harinya untuk angkutan Jabodetabek. Kita punya program dan rencana-rencana jangka pendek sampai dengan jangka panjang bagaimana melakukan interkoneksi antar moda ini. Di kawasan Sudirman itu ada 2 stasiun kita yang langsung connect dengan MRT. Yaitu ada Sudirman Baru, kemudian ada Sudirman Lama yang dulunya dikenal dengan stasiun BNI City, Sudirman BNI City. Kemudian kita dengan LRT sendiri itu ada di Sudirman juga. Jadi Sudirman Lama itu dengan stasiun LRT-nya Duku Atas. Itu sudah satu titik intermodanya kita. Selanjutnya adalah KRL, itu dengan LRT juga ada di stasiun Cikoko. Ya, Cikoko dengan stasiun Cawang. Stasiun Cawang itu juga merupakan satu titik intermodanya kita. Nah, dengan BRT itu ada beberapa titik yang signifikan. Contohnya itu di Manggarai, kemudian contohnya itu lagi di stasiun Tanah Abang. Nah, sehingga dengan diharapkan begini, ketika ada penumpang yang dari luar Jakarta, dia memakai KRL, maka setelah sampai di stasiun intermoda tersebut, dia mempunyai banyak opsi ya untuk menggunakan moda yang lainnya. Jadi satu adalah platformnya sudah kita digitalkan. Artinya baik dalam
masalah tiketingnya, baik masalah paymentnya, ya. Kemudian baik masalah entry gate-nya, itu sudah satu terintegrasi sekarang secara digital. Nah, apa yang kita sekarang lakukan adalah seperti yang disampaikan tadi. Bagaimana antar moda, ya, itu mulai kita seamless-kan. Di bulan ini kita sudah seamless-kan itu antara LRT dengan KRL. Itu sudah seamless. Jadi pelanggannya LRT sudah menjadi pelanggannya KRL. Jadi sudah memiliki satu ID lah, Nah, berikutnya adalah bagaimana kita mengintegrasikan secara digital juga atau layanan digital juga itu dengan moda-moda lainnya. Kami sekarang ini bicara, berdiskusi, merumuskan bagaimana kita mengintegrasikan layanan digital ini atau platform digital ini dengan MRT. Bagaimana kita mengintegrasikannya dengan BRT. Bagaimana kita mengintegrasikannya dengan Jaklingko. Sehingga nanti di Jabodetabek ini, itu mungkin nanti pelanggan itu hanya mempunyai satu ID. Ya, tentunya tantangan pertamanya adalah peningkatan jumlah penumpang yang semakin hari, semakin tahun itu signifikan meningkatnya. Kalau kita bicara peningkatan konservatif 4%, itu sudah sangat konservatif sekali. Di tahun 2024 saja ke 2025 itu ada peningkatan penumpang komuter itu lebih dari 20 juta. Artinya 20 juta kalau dibagi dengan 360 juta itu sudah lebih dari 6%, 7% peningkatannya. Dan ketika kita menambah jumlah kapasitas kita, bukan berarti penumpang itu akan lebih lega di dalam keretanya, tapi jumlah penumpangnya malah semakin bertambah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tentunya adalah ruang untuk kita melakukan intermoda. Jadi bagaimana kita melakukan perencanaan yang baik, perencanaan landscape yang baik di stasiun-stasiun utama kita, ya, seperti Tanah Abang gitu ya. Bayangkan saja Tanah Abang itu trafficnya sudah tinggi, kepadatannya juga sudah tinggi, ya, penumpang turun naik juga sudah banyak. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita menginterkoneksikannya dengan BRT? Nah, itu satu PR juga. Nah, kemudian satu lagi itu adalah bagaimana kita memetakan tebaran dari traffic ini. Jadi kalau kita lihat di stasiun kita ini, Tanah Abang itu satu hari in and out itu sekitar 250.000, Manggarai itu sekitar 180.000, kemudian dua stasiun di Sudirman itu ada sekitar 280.000. Itu saja sudah hampir 700.000. Nah, bagaimana kita melihat tebaran ini dan bagaimana kita melihat juga feeder-feeder yang dilakukan oleh si BRT misalnya atau si MRT misalnya. Jadi tantangannya itu ke sana.